Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari JJS. Jelang laga JDT melawan Trengganu yang akan bermula besok ini akan jadi atensi seluruh penyokong bola sepak Malaysia, khususnya penyokong JDT dan juga Trengganu. Bahkan mungkin hampir sebagian besar penyokong bola sepak Malaysia akan melihat perlawanan ini. Kita tahu JDT dengan misi mempertahankan Piala Sumbangsih sekaligus meraih 3 mata di laga awal Liga Super Malaysia musim 2023. Sedangkan Trengganu yang kita tahu kedatangan banyak player baru, termasuk player dari JDT sendiri yang dipinjam tapi sayang sekali tak boleh dimainkan. Ya, ini menarik. Apakah Trengganu sudah mendekati level JDT atau belum ya? Dan JDT nampaknya juga sudah mendambakan untuk terus mendapatkan trofi. Jordi Amat nampaknya cukup mewaspadai sosok Adisak Kraisom, sedangkan Adisak sendiri punya tekad untuk merobek gawang dari Johor Darul Takzim. Nah, ini kita mulai untuk hype jelang perlawanan esok. Kita tahu hype ini juga mengakibatkan server untuk jualan tiket perlawanan tersebut error ya, yang menyebabkan banyak yang kecewa dengan apa yang berlaku. Tapi JDT sudah melakukan rilis bahwa akan ada perbaikan terkait penjualan. Aku tak tahu akhirnya apakah diputuskan offline atau tidak, tapi semoga para penyokong yang memang berburu tiket perlawanan tersebut boleh mendapatkan tiketnya ya, karena aku lihat di story-story juga banyak yang kecewa gitu. Nah, ini semoga untuk evaluasi juga. Dan saya sebagai penyokong yang mengikuti bola sepak Malaysia dari Indonesia, nah aku lihat kemarin di postingannya Astro Arena karena nampaknya ada kayak logo YouTube dan mungkin ada live-nya di Astro Arena. Semoga ini boleh terjadi agar aku boleh tengok secara legal tentunya. Oke, jelang perlawanan esok siapa bakal berjaya? Nah, kalau dari sisi Johor Darul Takzim sendiri ya, kalau didapatkan dari stadiumastro.com, Piala Sumbangsih JDT dambak lebih banyak piala. Kami sudah bersedia, 100% bersedia. Itu reaksi ringkas penolong Ketua Jurulatih Skuad Johor Darul Takzim, Pablo Richetti, menjelang aksi Sumbangsih 2023 berdepan Trengganu FC di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Putri malam esok. Menurut Richetti, keyakinan itu disuarakan berdasarkan kepada persiapan skuad Harimau Selatan sampai setakat ini ya, terutama setelah memamerkan prestasi memberangsangkan pada aksi pramusim di Dubai baru-baru ini. Justru katanya prestasi berkenaan diharap dapat diteruskan sekaligus mempertahankan trofi Sultan Haji Ahmad Shah yang dimenangi musim lalu. Kami baru saja selesai mengarungi aksi pramusim di Dubai dan esok Jumat kami beraksi dalam perlawanan Sumbangsih pula yang juga merupakan perlawanan sulung bagi musim 2023. Sudah semestinya kami mahu memastikan perlawanan sulung ini berakhir dengan kemenangan dan seterusnya membuatkan pasukan ini jadi terus memenangi lebih banyak piala selepas ini. Mengulas mengenai kemungkinan kesebelasan yang bakal diturunkan esok, Richetti berkata perkara berkenaan hanya dapat ditentukan pada hari perlawanan. Bagaimanapun katanya setakat ini kesemua pemain dilaporkan cerdas dan bersedia untuk beraksi. Kami hanya boleh tentukan pemain yang bakal beraksi Jumat. Setakat ini semua pemain bersedia kecuali Nakso Insa. Ya, jadi posisi Nakso Insa kira-kira diisi siapa? Apakah Nathanael Hongwan yang akan mengisi posisi Nakso Insa? Kita tunggu saja besok seperti apa. Saya tidak ada apa-apa yang boleh diperkatakan mengenai perkara ini. Untuk sembarang info lanjut lebih baik dapatkan daripada pihak atasan katanya. Nah, itu dari jurulatih JDT asistennya. Nah, bagaimana dengan player JDT ya? Yang menghadiri konferensi pers ya ataupun menyurahkan adalah Jordi Amat. Jordi bimbang ancaman Adisak. Adisak ini striker yang sudah punya nama ya, mentereng di Thailand. Pertahanan Johor Darul Takzim JDT Jordi Amat mengakui penyerang Trengganu FC Adisak Kraisom perlu dirantai apabila kedua-dua pasukan bertembung pada aksi Piala Sultan Ahmad Shah di Stadium Sultan Ibrahim esok. Pemain naturalisasi Indonesia itu tidak menafikan Adisak memiliki skill tinggi dan begitu licik selepas pernah mengawalnya ketika menentang Thailand aksi Piala F pada Desember lalu. Saya juga mengkaji corak permainan Adisak berkali-kali menurut rekaman video dan dia pemain yang bagus. Jadi dia tidak boleh biarkan bergerak bebas karena mampu menjadi duri dalam daging buat JDT, kata Jordi. Pemain berusia 32 tahun yang pernah beraksi di Espanyol dan Rayo Vallecano dalam saingan laga itu berkata demikian pada sidang media perlawanan hari ini. Jordi yang menyertai skuad Harimau Selatan pada pertengahan musim lalu turut berharap dapat memulakan musim ini dengan langkah kanan. Kami berharap dapat mengekalkan Piala Sultan Ahmad Shah buat kali ke-6 berturut-turut malam esok.
selain memburu 3 mata pertama katanya. Sementara itu ketua penolong jurulatih ya tadi Fabro Lissetti disampaikan bahwa Nakso Insa yang tak ready untuk perlawanan esok. Jadi nampaknya Jordi Amat selain mengamati video soal Adisha Grayson sudah ada pengalaman juga ya ketika Jordi Amat bersinggungan langsung dengan Adisha itu di Piala AFF kemarin ya. Kita tahu Indonesia kalah ya dengan Thailand seperti itu. Nah, yang menarik ternyata sosok Adisha sendiri punya optimisme tinggi ya untuk merobek gawang dari Johor Darul Takzim. Ya ini didapatkan dari beharian.com. Adisha mamut tekad robek gawang Johor Darul Takzim. Walaupun bakal membuat penampilan pertama dalam pentas Liga Malaysia musim ini, bintang baru Terengganu FC, Adisha Grayson berikrar untuk mencipta sejarah manis buat pasukan dan dirinya. Malah pemain skuad kebangsaan Thailand itu membantu negaranya muncul juara Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN ataupun AFF bulan lalu. Juga melakukan permulaan yang baik apabila turun menentang Johor Darul Takzim pada perlawanan Sumbangsih esok. Namun pemain berusia 32 tahun itu percaya jika dia dan rekan pasukan beraksi dengan baik serta mengikuti rancangan jurulatih Tomislav Steenbugner, skuadnya pasti pulang tersenyum ke bumi Terengganu. Saya percaya dalam sukan bola sepak apa-apapun boleh terjadi. Sejarah pernah tercipta TFC menumpaskan JDT 1-0 dalam saingan Liga Super 2021 di stadium sama yaitu Sultan Ibrahim. Katanya yang dijangka bergandingan dengan penyerang impor dari Kroasia Ivan Mahmud. Bagi Mahmud 26 tahun ya, dia juga melakukan permulaan yang baik bersama pasukan barunya. Itu lebih-lebih lagi musim pertamanya dalam pentas Liga Malaysia selepas bereja dari klub FCSB dalam Liga Romania. Saya berkeyakinan kami mampu lakukan yang terbaik walaupun sedar bukan mudah untuk menumpaskan JDT. Lebih-lebih lagi beraksi di tempat mereka. Kami mau hadiahkan kemenangan ini kepada peminat. Justru kami harapkan pemain ke-12 TFC terus memberi sokongan, ujar pemain berketinggian 192 cm itu. Nah ini menarik ya bagaimana memang sosok yang cukup diwaspadai oleh Jordi Amat selaku player pertahanan dari JDT mewaspadai sosok Adisha Grayson ya, ditambah lagi ada keoptimisan dari Adisha Grayson mengaca dari apa yang sudah pernah ditunjukkan Terengganu, pernah mengalahkan JDT di Stadium Sultan Ibrahim. Ada lagi juga striker baru dari Terengganu yaitu Mahmud yang juga nampaknya cukup optimis ya dengan apa yang sudah diberikan atau dengan rekan sepasukannya di Terengganu FC. Nah ini menarik ya, lagi-lagi ini dua tim terbaik yang dimiliki Malaysia, paling nggak kalau kita mengaca dari apa yang sudah dipertontonkan di musim lepas ya, bagaimana JDT sebagai juara Liga Super sedangkan Terengganu berada di peringkat kedua dengan walaupun tak ada Faisal Halim, tapi apa yang didatangkan Steenbugner ini memang nampaknya membuat Terengganu makin siap lah untuk mengarungi musim ini. JDT tak perlu dikomen, menambah kedalaman dengan mendatangkan beberapa pemain import ya yang pernah ada riwayat dengan JDT ya, dan player-player lain yang memang misalnya Oscar Arribas yang menurut aku sangat kentara kualitasnya. Nah ini menarik, kita tengok siapa yang akan menjadi starting 11 JDT besok, karena hampir di setiap lini mungkin di sisi Arif Aiman saja ya, dan juga mungkin Beksen ya yang agak sukar untuk tergeser ya. Kalau sisi yang lain menurut aku semua boleh mendapatkan kesempatan ya. Bahkan Forestieri mungkin boleh juga ya. Tapi Forestieri menurut aku Beksen, Arif Aiman itu belum boleh digantikan untuk dalam perlawanan awal ya. Nah seperti itu, ini menarik ya. Kalau Terengganu sampai boleh mendapatkan hasil seri, yang mana kalau waktu normal seri berarti satu mata ya. Walaupun nanti akan ditentukan siapa yang akan juara Piala Sumbangsih. Tapi apa yang akan dipertontonkan TFC ini akan mempengaruhi kepercayaan TFC selanjutnya menurut aku ya. Sudah sejauh mana, sedekat apa jarak Terengganu dengan Johor Darul Takzim, dan bagaimana Johor Darul Takzim yang sudah terbiasa berprestasi boleh mendapatkan semangatnya terus untuk mendapatkan kemenangan ya tanpa lelah. Nah itu yang perlu dipertontonkan besok. Nah ini sengit untuk perlawanan esok walaupun bermain di Stadium Sultan Ibrahim, tapi mungkin di JDT juga ada sedikit tekanan, tetapi kita tahulah mentality JDT kalau sudah itu harusnya tak jadi soal. Jadi saya prediksi sih JDT masih unggul untuk perlawanan esok. Nah mungkin itu dulu dari video ini, kalau ada kesilapan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.